Saya ingatkan sekali lagi, terawangan saya yang kedua ini adalah kemungkinan Lutfi Yassin ikut-ikutan merosot dengan Ridwan Kamil dan Suswono akibat blunder dari Pak Prabowo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sepertinya terawangan saya benar. Menurut survei SMRC Saiful Mujani Research Consulting, posisi Pramono Anung dan Rano Karno telah menyalip Ridwan Kamil dan Suswono. Saat ini posisinya adalah Ridwan Kamil Suswono 39,1%, sedangkan Pramono Anung langsung melejit menjadi 46%. Dari 6 survei memang variatif, tapi sebagian besar mengunggulkan dan terbukti posisi Pramono Anung lebih unggul daripada Ridwan Kamil. Apakah ini yang saya sampaikan kemarin karena ada penggembosan dari Kim untuk menggembosi Golkar? Sepertinya itu terlalu jauh. Justru saya melihatnya ini adalah bagian dari efek blundernya Pak Prabowo kemarin. Saya adalah pemilih Pak Prabowo dan Mas Gibran di Pilpres kemarin. Tetapi saya bukan orang yang membabi buta membela keduanya. Ini fatal sekali ya. Saya lihat channel-channel sesama yang topiknya sama dengan saya ini membabi buta sekali untuk mendukung dari Pak Prabowo dan Mas Gibran. Saking membabi butanya, justru mereka sendiri akhirnya bingung, blunder, kelimpungan. Karena namanya manusia itu tidak akan pernah sempurna. Makanya saya akan bilang di sini bahwa saya itu mengawal. Kalau memang ada yang tidak benar, ya saya kritik gitu. Jadi tidak akan membabi buta. Kalau memang salah, menurut saya bilang salah. Coba itu saya lihat kemarin, waduh, pidato Mas Gibran, pidato berkelas tanpa teks. Saya juga ikut-ikutan, tapi nggak meledak. Akhirnya kelimpungan kalau ditanya, kemarin di mana itu Mas Gibran kok nggak pidato saat MTQ Korpri? Anda tidak membuat berita seimbang. Yang paling keren adalah sekarang ini masalah mau ngarar Sirait. Waduh, begitu pertama rapat dengar pendapat dengan DPR, Anda puja-puja karena Pak Ara ini akan menghibahkan tanahnya untuk dijadikan perumahan bagi rakyat. Di tengah presentasinya akhirnya muncul yang sampai sekarang menjadi kontroversi, yaitu si Ara ini tidak mencantumkan foto Gibran di dalam naskah presentasinya. Ini sekaligus saya koreksi untuk channel Vicky Hempong itu, jangan membuat berita yang tidak benar. Itu Vicky Hempong menyebutkan bahwa DPR tidak memasang foto Mas Gibran, itu tidak benar. Jadi yang tidak ada foto Mas Gibran itu di presentasi makalahnya itu dari Mas Ara ini, tidak ada foto Mas Gibran. Dan itu sepertinya makalah presentasi itu yang sama juga disampaikan saat rapat dengan para pimpinan kepala daerah se-Indonesia. Bahkan di situ Mawarar langsung dengan menyebutkan minta maaf, mohon izin tidak memasang foto Gibran di sana. Anda kemarin muji-muji, sekarang bingung Mawarar ini dibilang agak lain, terus penjilat dan sebagainya. Makanya jadi kita tuh tidak perlu terlalu euforia berlebihan dalam menanggapi pemerintahan baru dari Pak Prabowo dan Mas Gibran ini. Mari kita kawal, kita kritisi kalau memang ada yang tidak benar. Jadi jangan Anda tuh taklid buta ya, memuji udah nggak mau tahu lagi. Ini bisa blunder lagi ke depannya, memuji-muji tanpa mengkoreksi bila memang ada kesalahan. Dan kesalahan terbesar
pertama kali Pak Prabowo hari ini menurut saya adalah masalah mengendos Pak Lutfi dan Gus Yassin untuk Pilgub di Jawa Tengah. Ini sangat fatal sekali. Kayaknya itu mungkin juga tidak dipersiapkan juga dengan matang itu. Malah videonya itu munculnya bukan di kanal yang besar ya, kayak di YouTube itu. Video dari pidato Pak Prabowo ini justru muncul di Instagram dari Pak Lutfi hari Sabtu kalau tidak salah, itu tepatnya Pak Lutfi mengupload video di mana di situ Pak Prabowo pidato sekitar 5 menit yang menyampaikan dukungan, ajakan, permohonan kepada seluruh rakyat Jawa Tengah untuk memilih Lutfi dan Gus Yassin. Ini memang sangat kontroversi. Hampir semua video di YouTube yang membahas masalah ini saya buka di bawahnya. Sebagian besar, bahkan mayoritas komentarnya tidak ada yang positif. Dalam arti di situ komentator itu tentu saja saya lihat bukan dari PDIP. Terlihat mereka semuanya itu dari pendukung Pak Prabowo. Selalu dimulai dengan kata-kata terima kasih Pak Prabowo, tapi saya akan mendukung Pak Andika. Mohon maaf saya kecewa. Bahasanya semua sopan, semua sopan. Jadi saya yakin ini bukan dari kader PDIP serangan soal masalah dukungan dari Pak Prabowo ini ke Pak Lutfi. Yang pertama-tama ini tentu saja sangat mengagetkan saya ya. Kalau kemarin itu Pak Jokowi hanya sekedar ngomong, presiden kan boleh kampanye, itu saja sudah membuat kontroversi, dianggap cawe-cawe. Padahal di sidang MK juga tidak terbukti secara langsung adanya cawe-cawe Jokowi. Tapi ini Pak Prabowo lebih parah. Langsung dengan terang benderang menyampaikan dukungan. Ya memang kata-kata cawe-cawe ini tentu saja harus kita maknai sesuatu yang tidak adil, sesuatu yang menggunakan kekuasaan negara, aparatur negara menggerakkan, intinya berpihak pada satu pihak tetapi merugikan pihak yang lain. Itu harusnya memang harus dijelaskan pengertian cawe-cawe. Jadi cawe-cawe lebih unsurnya itu menurut saya adalah jelek. Jadi kalau ini tentu saja tidak bisa kita buktikan, belum bisa kita buktikan. Bahkan Pak Budi Gunawan juga menyampaikan selama presiden tidak menggunakan aparatur negara, menggerakkan aparatur negara untuk mendukung dari Pak Yassin, ya itu boleh-boleh saja. Jadi kalau kita bicara soal undang-undang, tentu saja apa yang dilakukan oleh Pak Prabowo itu sama sekali tidak melanggar undang-undang. Yang dijelaskan di situ kecuali menjadi tim ses. Ada beberapa aparatur negara yang memang tidak boleh untuk menjadi tim ses, bahkan mungkin hanya sekedar mendukung, yaitu seperti Gubernur Bank Indonesia. Tetapi presiden itu boleh kalau memberikan dukungan. Jadi mungkin kedepannya ini daripada menimbulkan polemik dari tahun ke tahun, dari pilpres ke pilpres berikut nanti, lebih baik dibuatkan undang-undang yang benar-benar saklek. Pasti presiden tidak boleh. Karena apa? Ya karena bagaimanapun presiden sudah berjanji ketika dipelantikannya sebagai pemimpin, memimpin, mengayomi, melindungi semua warga negara, bahkan yang kemarin tidak memilihnya. Itu pasti kalau sebuah presiden seperti itu. Tetapi kemarin kan jelas-jelas, meskipun Hasan Nasbi menepis, ini yang kelimpungan pihak istana akhirnya menepis bahwa apa yang dilakukan dari Pak Prabowo itu adalah bagian dari dia sebagai ketua Gerindra, ketua umum partai Gerindra. Sayangnya, mari nanti kita putarkan saja videonya, bahwa di sana Pak Prabowo itu tidak menyebutkan dirinya sebagai ketua umum partai Gerindra. Dia menyebutkan bahwa dirinya dan Mas Gibran kemarin terpilih sebagai presiden dan wakil presiden. Jadi menurut saya di dalam video tersebut Pak Prabowo menempatkan dirinya ya sebagai presiden.
Tidak ada itu kata-kata dia menyebutkan sebagai ketua umum Gerindra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kita sekalian. Shalom. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Saudara-saudara sekalian, sebagaimana saudara-saudara ketahui, bulan Februari tanggal 14 kita telah melaksanakan pemilihan umum, khususnya pemilihan presiden dan legislatif. Dalam pemilihan umum tersebut, saya dan saudara Gibran Rakabuming Raka telah menerima mandat sebagai presiden dan wakil presiden Republik Indonesia. Pada tanggal Oktober 20, kami telah dengan resmi dilantik di hadapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia. Dalam beberapa hari ini, saya telah menyusun dengan teliti suatu pemerintahan. Kita akan bergerak dengan secepatnya. Pada akhir bulan ini, tanggal 27 November, saudara-saudara di Jawa Tengah akan memilih gubernur dan wakil gubernur. Saudara-saudara sekalian, untuk kita bersama-sama melanjutkan pembangunan dan memperbaiki kehidupan masyarakat, saya bertekad untuk memimpin pemerintahan yang bersih, dan saya bertekad untuk mempercepat pembangunan ekonomi sehingga seluruh rakyat Indonesia bisa menikmati kekayaan bangsa Indonesia. Saya bertekad mengelola dan menjaga kekayaan tersebut. Saya bertekad untuk membasmi segala penyelewengan, korupsi, dan penyalahgunaan kekuasaan, juga aksi-aksi manipulasi, aksi-aksi penipuan oleh semua pihak. Untuk itu, saya butuh dukungan dari provinsi dan dari kabupaten. Saya percaya bahwa dua tokoh yang tepat untuk Jawa Tengah adalah Saudara Komisaris Jenderal Polisi Ahmad Lutfi, seorang yang telah bertugas dan mengabdi Jawa Tengah cukup lama, dan juga Saudara Gus Taj Yassin Maimun, putra dari guru saya, Kiai Haji Maimun Zubair, yang telah juga mengabdi cukup lama di Jawa Tengah sebagai wakil gubernur. Jenderal Lutfi mengabdi berjenjang dan berakhir mengabdinya sebagai Kapolda di Jawa Tengah. Saya percaya mereka akan merupakan tim yang sangat cocok dan akan bekerja bersama dengan saya di pusat. Kita akan menjadi suatu tim yang baik, tim yang di daerah dan tim yang ada di pusat. Untuk itu, saya memohon saudara-saudaraku, rakyat Jawa Tengah, pada pemilihan kepala daerah yang akan datang di Jawa Tengah, saya mohon dengan sangat, berilah suaramu kepada Jenderal Ahmad Lutfi dan Gus Taj Yassin Maimun. Dengan demikian, kita akan memiliki
suatu tim yang sangat kuat untuk membawa kemajuan yang sangat cepat di negara kita, di Jawa Tengah dan di seluruh negara Kesatuan Republik Indonesia. Itu harapan saya, itu anjuran saya, dan itu permohonan saya kepada rakyat Jawa Tengah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kita sekalian. Shalom. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya. Selamat berjuang. Merdeka! Kalaupun dia menyebutkan sebagai ketua umum Gerindra pun menurut saya juga tidak pantas. Jadi apapun alasannya, saya secara pribadi tidak setuju dengan endorsement dari Pak Prabowo kemarin. Dan kayaknya secara psikologis memang itu membuat blunder yang sangat parah. Karena sepertinya mereka yang sekarang ini bingung untuk meminta dukungan dari Pak Prabowo maupun Pak Jokowi. Kelihatan bahwa elektabilitasnya sedikit mulai merosot. Sudah saya sampaikan, terbukti Ridwan Kamil dan Suswono trennya juga merosot. Apalagi elektabilitas sebelumnya memang dia tidak akan bagus di Jakarta. Kemudian dia melakukan makan malam dengan Pak Prabowo, bertemu dengan Jokowi di Solo. Saya yakin pastinya tujuannya ya, walaupun tidak secara langsung, supaya kelihatan bahwa mereka berdua, Pak Prabowo dan Jokowi, mengendorse Ridwan Kamil dan Suswono. Ternyata apa? Faktanya tetap trennya merosot. Dan yang unik yang di Jawa Tengah ini, memang ketahuan sekali bahwa tren dari Pak Andika itu mulai naik, sedangkan si Lutfi itu mulai menurun. Dan sepertinya karena hal itulah maka di samping menyambut kedatangan Pak Jokowi saat pulang kemarin, ditambah dengan yang paling fatal yang terakhir ini, yaitu minta Pak Prabowo untuk langsung mengendorse mereka, bahkan menyiarkan videonya secara luas. Saya melihatnya ini sekali lagi menurut saya blunder. Saya baca semua kolom komentar, semuanya sebagian besar itu menyayangkan. Mereka tidak mencela, kelihatan dari bahasanya. Jadi saya yakin mereka bukan dari kubu PDIP. Kalau kubu PDIP pasti kan langsung kelihatan itu, mereka langsung menyerang dengan kata-kata yang langsung kasar. Tapi mereka mesti mengawali dengan terima kasih dukungannya Pak Prabowo, tapi saya akan tetap milih Pak Andika. Saya tidak menyangka bahwa Pak Prabowo akhirnya mengorbankan posisi dari presiden jadi lebih rendah lagi menjadi jurkam. Ini yang menurut saya penting sekali. Jadi kalau Pak Jokowi katakanlah mau cawe-cawe, bagi saya tidak ada masalah, karena memang Pak Jokowi secara struktur bukan aparat pemerintah, dan itu pun harus dilakukan dengan hati-hati. Seperti kemarin belusuan dengan calon dari wali kota Solo, bagi saya tidak ada masalah. Lebih baik model-model seperti itu tidak secara eksplisit, karena dukungan yang secara eksplisit itu kadang bikin blunder. Yang pertama, masyarakat akhirnya cerdas. Akhirnya masyarakat itu menilai, sepertinya karena kemampuan dari kandidat itu tidak bagus, mereka butuh dukungan. Itu yang paling penting. Sepertinya sekarang ditangkap oleh masyarakat. Masyarakat menilai mereka ternyata tidak pede karena tidak punya kemampuan, tidak punya visi misi yang jelas. Mereka harus butuh dukungan dari orang besar, orang kuat di dalamnya. Dan itu membuat pesimisme, membuat simpati yang kemarin masih ada, akhirnya hari ini berbalik menjadi antipati, berbalik menjadi menyadari realitas. Kayaknya memang kandidat itu tidak patut didukung oleh kita, karena sepertinya mereka tidak punya kemampuan, tidak punya kepercayaan diri. Akhirnya buktinya yaitu minta dukungan dari Prabowo dan Jokowi. Ada hal penting yang menurut saya perlu kita simak
yaitu sepertinya penurunan suara dari Ridwan Kamil dan Suswono ini sebentar lagi akan diikuti oleh penurunan suara dari Lutfi dan Taje Yasin. Saya melihatnya seperti itu, karena gelombang kontroversi ini sepertinya semakin menjadi bola salju, semakin membesar, semakin banyak yang tidak simpati. Apapun alasannya, kelihatan sekali yang bingung adalah orang-orang terdekat Prabowo, orang-orang istana. Mereka bingung sekali mengkonter narasi. Bahkan yang, ya inilah kesempatan menembak dari PDIP untuk menembak balas. Pernyataan yang cukup pedas ya, bagi saya itu tidak relevan. Ini kesempatan untuk mengeluarkan rasa sakit hatinya kemarin, kayaknya keluarkan lagi, yaitu menghubung-hubungkan dengan Jokowi. Jadi mereka kelihatan sekali bahwa tidak mau menentang atau mengkritik secara langsung dari Pak Prabowo, tetapi masih ada embel-embel Jokowi. Dedi Sitorus dalam rapat DPR juga menyampaikan 3 hari pertama saya sangat salut dengan Pak Prabowo, tapi hanya dalam waktu 3 hari semuanya hancur karena perubahan sikap dari Pak Prabowo yang tidak konsisten. Dan seperti biasa, komentar dari Sekjen PDIP Hasto Kristianto menyampaikan endorsement dari Pak Prabowo itu semata-mata hanyalah kekhawatiran dari Pak Jokowi takut bila pasangan yang didukungnya kalah. Saya rasa pernyataan itu walaupun ada unsur sentimental ya, perasaan masih kecewa dengan Pak Jokowi, bagaimanapun saya akui itu adalah pernyataan yang benar. Sepertinya Pak Prabowo merasa ini penurunan yang sangat drastis dari Pak Lutfi, maka Pak Prabowo merasa harus membalas budi membantu Pak Jokowi dengan mengendos. Ini bagi saya tidak ada masalah kalau soal mengendos itu ya, tapi janganlah bentuk dukungannya seperti ini. Itu saja yang ingin saya sampaikan, dengan pidato yang menurut saya sangat formal. Tidak perlu, cukup ya seperti Pak Jokowi itu melakukan belusuan bareng-bareng, ya mungkin sekedar mendampingi mereka saat kampanye, duduk di podium. Tidak perlu secara langsung menyampaikan mereka mendukung. Itu menurut saya jauh menarik simpati. Kalau seperti ini yang paling saya khawatirkan. Menang atau kalah pasangan yang didukung oleh Kim Plus itu nanti di belakangnya tetap menimbulkan sesuatu dugaan yang jelek. Katakanlah pasangan yang didukung oleh Kim Plus, Prabowo dan Pak Jokowi ini menang, mereka akan dengan mudah sekarang menyampaikan itu karena ada unsur cawe-cawe dari pemerintah. Prabowo melibatkan unsur pemerintahan, walaupun ya belum bisa dibuktikan, tapi dengan pidato kemarin kan sudah jelas menyampaikan ada kemungkinan bisa diikuti pidatonya oleh para ASN karena pidato atas nama presiden. Jadi jika mereka menang, jawabannya tentu tidak ada yang bagus. Pertama, pasti menang karena ada dukungan dari aparat, ada dukungan cawe-cawe dari pemerintah. Kemudian yang kedua adalah mereka itu sebenarnya tidak mempunyai kemampuan, tidak mempunyai kapabilitas, elektabilitas, visi misi yang bagus. Menangnya hanya sekedar karena mendapatkan dukungan dari partai yang banyak, dari cawe-cawe tangan pemerintah. Ini yang patut kita garis bawahi. Kalaupun kalah, justru ini bikin masalah. Pamor Pak Jokowi dan terlebih penting pamor Pak Prabowo akan turun drastis. Itu loh yang didukung oleh pemerintah. Bahkan didukung oleh seorang presiden pun ternyata kalah. Bisa jadi nanti isu yang dilontarkan adalah elektabilitas, tingkat kepuasan publik terhadap Pak Prabowo tidak signifikan. Ternyata mereka tidak bisa melekatkan citra baiknya kepada calon yang didukung. Itu
tujuan dari juru kampanye adalah seperti disampaikan di MK, melekatkan citra baik pada dirinya kepada calon yang didukung agar masyarakat juga ikut melihat citra baik yang dilekatkan tadi. Jadi kalau itu gagal, kalah, maka berarti tidak ada citra baik yang dilekatkan, gitu aja gampangnya. Dan karena Pak Prabowo ini masih baru sekali, belum masuk tahap 100 hari kerja, belum bisa kita lihat kinerjanya. Jadi ini langkah awal dari Pak Prabowo yang menurut saya langkah paling fatal, langkah pertama, langkah blunder di pemerintahnya. Apakah bisa diperbaiki? Tentu saja bisa. Katakanlah nanti memang kalah, ya dengan sportif harus disampaikan bahwa pasangan yang didukung memang kalah, tidak mempunyai elektabilitas yang bagus. Dan Pak Prabowo harus menunjukkan kinerjanya lebih baik lagi di pemerintahan. Dan harus juga berusaha menghilangkan tuduhan bahwa ada cawe-cawe dalam pilkada kemarin. Justru ya, kalau menang itu juga jadi masalah. Jadi menang ataupun kalah itu bagi pasangan yang didukung oleh Kim dan didukung oleh Dianus Pak Prabowo ini tidak akan menjadikan mereka menjadi bagus. Mereka berdua akan mendapatkan catatan dari masyarakat. Dan ini menurut saya langkah blunder pertama yang menurunkan citra dari Pak Prabowo. Saya belum tahu, katanya sudah ada survei ya mengenai tingkat kepuasan dari pemerintahan Pak Prabowo. Kayaknya sih masih terlalu awal untuk kita melihat kinerja dari kabinet Pak Prabowo ini. Tapi memang dari langkah-langkah yang dilakukan kita punya harapan bahwa kedepannya itu akan lebih baik. Tetapi bagaimanapun saya kemarin menyatakan bahwa sekarang ini Pak Prabowo sedang berusaha ya membalas budi pada semua mereka yang mendukung. Jadi ya memang terlalu gemuk kabinet ini, dan juga terlalu banyak staf-staf yang harus diangkat untuk mengakomodir. Ya kabinet akomodir, saya sebut saja begitu. Tapi mudah-mudahan mereka sendirilah yang menentukan nasibnya, baik menteri maupun para penasihat, para pembantu. Nanti dirinya sendirilah yang akan menentukan apakah masih akan terus dipakai atau tidak oleh Pak Prabowo. Jadi Pak Prabowo hari ini sudah memberikan mereka kesempatan. Saya sudah membalas budi Anda kemarin membantu saya memenangkan Pilpres. Silakan sekarang sudah saya berikan Anda posisi, gunakan kesempatan. Jika memang tidak mendukung visi misi, tidak mendukung, tidak berpihak kepada rakyat, maka rakyat sendiri yang akan menilai, dan pastinya Pak Prabowo bisa mengganti dengan yang lebih bagus. Itu harapan saya sampai saat ini. Jadi dengan sangat terpaksa di hari ini saya tidak sama dengan beberapa channel lain yang topik yang selalu membela mati-matian Pak Prabowo dan Mas Gibran. Anda tidak bisa akan selalu selamanya membela mereka, mengeluh-elukan mereka, karena nanti di dalam kedepannya pasti ada kebijakan-kebijakan yang bisa jadi tidak sesuai dengan ekspektasi Anda, dan Anda akan kelimpungan menyikapinya. Itu saja yang kemarin kelihatan. Kelimpungan sehabis mengangkat, meninggikan Mawarar Sirait, kemudian sekarang Anda bingung harus menjatuhkan Mawarar Sirait. Kemarin Anda meninggikan pidato Mas Gibran yang menurut saya biasa saja pidatonya, cuman berapa menit juga, tidak ada esensi yang penting juga di pidato dari Mas Gibran saat rapat dengan para pimpinan daerah. Kemudian waduh, di agung-agungan saat memimpin upacara Anda lebih sekali. Kita perlu lihat apa yang dikerjakan, itu aja. Seperti ini sedang menggagas lapor Mas Wapres, itu juga sisi lain saya pasti banyak kritikan dan juga banyak pujian. Yang mengkritik ya pasti itu hanya gimmick politik untuk meraih popularitas. Saya tidak sepenuhnya mendukung dan tidak sepenuhnya memuji ya,
mengkritik ya, karena bagaimanapun itu saya juga sepakat ada beberapa pendapat itu sebenarnya ranah wilayah cukup ketua RT saja, jadi itu bagian yang sangat kecil. Apakah efektif? Tinggal bagaimana koordinasi dari hasil laporan tadi. Kayaknya hasil laporan tadi pasti juga akan kembali lagi ke bawah. Lebih baik di tingkat satuan-satuan yang kecil itu diadakan model lapor seperti itu. Mungkin cukup di tingkat RT, RW atau camat sudah cukup untuk mengakomodasi dari keluhan masyarakat di sekitar situ saja. Dan ini ada sindiran dari pakar hukum tata negara, apakah boleh saya untuk lapor masalah nepotisme? Satunya lagi, apakah boleh lapor siapakah pemilik akun Fufu Fafa ini? Walaupun secara guyon, harusnya itu saya tanggapi serius. Boleh, harusnya Anda juga laporkan itu, dan seperti apakah jawaban Mas Gibran juga saya tunggu. Jadi masalah akun Fufu Fafa ini menurut saya jangan dibiarkan terus jadi bulan-bulanan gitu loh. Menko Budiari kemarin sudah menjanjikan, ya sampai sekarang belum, malah sepertinya ada indikasi masalah di departemennya kemarin, yaitu masalah judi online. Jadi kemarin Menko Budiari kan sudah mau menyampaikan nanti akan disampaikan siapakah pemilik resmi dari akun Fufu Fafa ini. Harusnya katakanlah Anda bohong itu pun tidak ada masalah, tapi sampaikan bahwa itu rilis resmi dari pemerintah. Karena kalau kita secara jujur ya, meskipun ini saya juga mendukung pernyataan dari Mas Adi Armando, kalaupun itu memang milik Mas Gibran, itu juga bukan merupakan tindak pidana. Ini yang kita harus sampaikan gitu loh. Jangan kita tuh juga mati-matian karena kita juga tidak punya alat bukti, yang menuduh juga tidak punya alat bukti. Kenapa kita harus ikut framing dari yang membela dan yang mendukung gitu loh. Kita fair saja. Kalau memang ada yang bisa membuktikan, malah bagus gitu loh. Tinggal nanti mau Anda persis seperti apa. Kayaknya tidak bisa, karena itu bukan tindak pidana. Kalau Anda melihat seperti Dr. Tifa itu sudah catat moral. Saya rasa orang tidak boleh seperti itu. Banyak hari ini politisi ataupun pemimpin daerah sebelumnya juga pelaku korupsi, tapi setelah menjalani hukuman mereka boleh. Jadi Tuhan membolehkan orang bertaubat, meminta maaf, harus kita terima. Jadi kita tidak boleh menempel orang itu selamanya kalau jelek ya jelek. Itu saja. Jadi kalaupun memang itu akun Fufu Fafa milik Gibran, ya monggo dibuktikan. Anda memproses secara hukum, monggo. Jadi jangan digantung terus seperti ini buat bulan-bulanan. Tapi kalau memang tidak, sampaikan oleh yang berwenang bahwa itu adalah tidak. Dan yang kemarin menuduh itu silakan dipanggil. Ya ini kan kelihatan pemerintah itu ambigu. Yang menuduh juga tidak dipanggil. Dan mereka kan juga memang tidak mau untuk maju menuduh karena memang tidak punya alat bukti. Tapi kalau dipanggil sebagai saksi, mereka pasti akan hadir. Jadi kayaknya banyak sekali tugas dari pemerintahan Pak Prabowo dan Mas Gibran ini. Saya secara pribadi tetap optimis, karena apapun itu kemarin sudah pilihan saya. Mereka itu sudah melewati perenungan dari saya. Semua kandidat kemarin, Pak Ganjar, Pak Mahfud, Pak Anies Muhaimin, itu semua punya kelebihan, dan mereka adalah putra terbaik dari bangsa ini. Itu aja bagi saya. Kalaupun saya memilih ini karena memang ada hal-hal yang lebih menonjol di dalam diri mereka. Itu aja, makanya saya pilih Mas Gibran yang pertama sebagai anak muda. Memang ini sudah waktunya era kita dipimpin oleh seorang anak muda. Dan yang kedua, Pak Prabowo mempunyai kapasitas ini ya, bukan militernya justru. Saya melihatnya beliau itu mempunyai kemampuan pengetahuan ekonomi yang luar biasa. Karena jangan lupa, karena beliau adalah putra dari begawan ekonomi Indonesia, Pak Sumitro Joyo Hadikusumo. Karena kedepannya yang paling penting itu justru adalah mengatur bagaimana memperbaiki perekonomian negara Republik Indonesia akan semakin maju, rakyatnya semakin makmur. Saya ingatkan sekali lagi, terawangan saya yang kedua ini adalah kemungkinan Lutfi Yasin ikut-ikutan merosot dengan Ridwan Kamil dan Suswono
akibat blunder dari Pak Prabowo. Semoga menginspirasi. Salam cerdas dan waras. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.